Sebuah mobil mainan diberikan gaya melalui vektor dua dimensi berupa vektor F sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J Newton. Kemudian, mobil mainan tersebut akan berpindah dalam arah dua dimensi dengan vektor perpindahan berupa vektor S sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J meter. Ilustrasi gerak mobil mainan dapat kita gambarkan seperti berikut. Jika diasumsikan vektor gaya searah dengan arah vektor perpindahan atau θ sama dengan 0 derajat, berapakah nilai usaha atau W yang diberikan pada mobil mainan itu? Rumus usaha adalah W sama dengan vektor F dot vektor S, yang berarti perkalian skalar antara dua vektor, yaitu vektor gaya F sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J, dan vektor perpindahan S sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J. Untuk menentukan nilai usaha tersebut, kita perlu mempelajari cara menghitung perkalian skalar dua vektor. Oleh karena itu, mari kita simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perkalian dua vektor. Perkalian vektor dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkalian skalar dua vektor atau dot product dan perkalian vektor dari dua vektor atau cross product. Pembelajaran kali ini akan membahas dot product terlebih dahulu, sedangkan cross product akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Perlu diperhatikan bahwa perkalian skalar dua vektor atau dot product berbeda dengan perkalian skalar dengan vektor yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Perkalian skalar dua vektor atau dot product adalah perkalian vektor dengan vektor yang hasilnya berupa nilai skalar. Dengan demikian, hasil dari perkalian skalar dua vektor berupa nilai skalar atau suatu bilangan real, bukan suatu vektor. Sementara itu, perkalian skalar dengan vektor adalah perkalian suatu skalar dengan suatu vektor yang hasilnya berupa suatu vektor. Penjelasan mengenai perkalian skalar dua vektor atau dot product dapat diperhatikan sebagai berikut. Vektor A dan vektor B dilakukan perkalian skalar dua vektor atau dot product sehingga perkalian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. A dot B. Perkalian skalar dua vektor atau dot product antara vektor A dan vektor B harus menggunakan tanda titik yang dibaca dot. Perkalian skalar dua vektor atau dot product dirumuskan seperti berikut. Diberikan vektor A dan vektor B, sehingga hasil perkalian skalar vektor A dengan vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus θ. Θ merupakan sudut antara vektor A dan vektor B yang bernilai dari 0 derajat sampai sama dengan 180 derajat. Dapat dilihat bahwa dari rumusan perkalian skalar dua vektor tersebut, hasil perkaliannya juga ditentukan oleh sudut di antara kedua vektor tersebut. Perlu diingat kembali bahwa hasil dari A dot B ialah nilai skalar atau suatu bilangan real. Dengan demikian, jika vektor A tidak sama dengan 0 dan vektor B tidak sama dengan 0, berdasarkan rumusan perkalian skalar dua vektor tersebut, hasil dari A dot B ialah bilangan real yang nilainya ditentukan oleh besarnya sudut dari kedua vektor tersebut, yaitu θ. Nilai hasil perkalian skalar dua vektor. Ada 3 kemungkinan skalar atau bilangan real yang diperoleh dari hasil perkalian skalar dua vektor, yakni sebagai berikut. Nilai skalar berupa bilangan real positif. Apabila sudut antara vektor A dan vektor B berupa sudut lancip, hasil dari A dot B merupakan bilangan real positif. Kondisi tersebut juga dapat kita nyatakan apabila θ, yaitu sudut vektor A dan B, bernilai dari 0 sampai kurang dari 90 derajat,
akan diperoleh hasil A dot B lebih dari 0. Nilai skalar berupa bilangan real 0. Apabila sudut antara vektor A dan vektor B berupa sudut siku-siku, hasil dari A dot B merupakan bilangan real 0. Kondisi tersebut juga dapat kita nyatakan apabila θ, yaitu sudut vektor A dan B bernilai 90 derajat, akan diperoleh hasil A dot B sama dengan 0. Kondisi ini dapat kita nyatakan juga pada suatu sifat sebagai berikut. Vektor A dan vektor B saling tegak lurus jika dan hanya jika A dot B sama dengan 0. Nilai skalar berupa bilangan real negatif. Apabila sudut antara vektor A dan vektor B berupa sudut tumpul, hasil dari A dot B berupa bilangan real negatif. Kondisi tersebut juga dapat kita nyatakan apabila θ, yaitu sudut vektor A dan B, bernilai lebih dari 90 dan kurang dari sama dengan 180 derajat, hasil A dot B kurang dari 0. Supaya lebih memahami perkalian skalar dua vektor dan nilai skalar yang dihasilkan dari perkalian skalar tersebut, simaklah contoh soal beserta pembahasannya berikut ini. Contoh soal. Diberikan vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 4 vektor J, dan vektor B sama dengan vektor I ditambah vektor J. Tentukan hasil perkalian skalar dua vektor tersebut apabila diketahui sudut antara kedua vektor tersebut adalah sebagai berikut. Pi per 4, 90 derajat, 120 derajat. Diketahui bahwa vektor A dan vektor B diberikan dalam bentuk kartesian seperti yang telah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Vektor A sama dengan 3 vektor I dikurang 4 vektor J, dan vektor B sama dengan vektor I ditambah vektor J, dapat juga kita nyatakan dalam vektor kolom sebagai berikut. Untuk menentukan hasil perkalian skalar dua vektor tersebut, kita perlu mencari panjang vektor A dan vektor B terlebih dahulu. Panjang vektor A. Panjang vektor A yang mempunyai komponen 3 dan negatif 4 ialah akar dari 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16. Sama dengan akar dari 25. Hasilnya sama dengan 5. Panjang vektor B. Panjang vektor B yang mempunyai komponen 1 dan 1 ialah akar dari 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Sama dengan akar dari 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan akar 2. Selanjutnya, kita akan mencari hasil perkalian skalarnya menggunakan rumusan yang telah kita definisikan di awal, yakni seperti berikut. Untuk sudut pi per 4, nilai A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ. Substitusikan nilai panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut θ ke persamaan sehingga diperoleh persamaan 5 dikali akar 2 dikali cos pi per 4. Sama dengan 5 dikali akar 2 dikali 1 per 2 akar 2 karena nilai cos pi per 4 sama dengan 1 per 2 akar 2. Hasilnya sama dengan 5. Jadi, hasil dari perkalian skalar A dot B dengan sudut di antaranya berupa sudut sebesar pi per 4 adalah 5. Diketahui bahwa sudut sebesar pi per 4 yang ekivalen dengan 45 derajat merupakan sudut lancip. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa apabila sudut antara vektor A dan vektor B berupa sudut lancip, hasil dari vektor A dot vektor B berupa bilangan real positif. Untuk sudut 90 derajat, nilai A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ.
Substitusikan nilai panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut theta ke persamaan sehingga diperoleh persamaan 5 dikali akar 2 dikali cos 90 derajat. Sama dengan 5 dikali akar 2 dikali 0 karena nilai cos 90 derajat sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, hasil dari perkalian skalar A dot B dengan sudut di antaranya sebesar 90 derajat adalah 0. Dapat diperhatikan bahwa apabila sudut antara kedua vektor sebesar 90 derajat, artinya kedua vektor saling tegak lurus. Kita telah mengetahui hasil dari operasi dot atau perkalian skalar dua vektor yang mempunyai sudut antara kedua vektor tersebut sebesar 90 derajat adalah 0. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jika dua vektor saling tegak lurus, hasil operasi dot atau perkalian skalar dua vektornya adalah 0. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa vektor A dan vektor B saling tegak lurus jika dan hanya jika vektor A dot vektor B sama dengan 0. Untuk sudut 120 derajat, nilai A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Substitusikan nilai panjang vektor A, panjang vektor B, dan sudut theta ke persamaan sehingga diperoleh persamaan 5 dikali akar 2 dikali cos 120 derajat. Sama dengan 5 dikali akar 2 dikali negatif 1/2 karena nilai cos 120 derajat sama dengan negatif 1/2. Hasilnya sama dengan negatif 5/2 akar 2 atau sekitar sama dengan negatif 3,54. Jadi, A dot B dengan sudut di antaranya sebesar 120 derajat adalah sekitar negatif 3,54. Diketahui bahwa sudut sebesar 120 derajat merupakan sudut tumpul. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa apabila sudut antara vektor A dan vektor B berupa sudut tumpul, hasil dari vektor A dot vektor B berupa bilangan real negatif. Pada rumusan perkalian skalar dua vektor di awal, bentuknya merupakan perkalian skalar dua vektor dalam bentuk geometri yang mengharuskan sudut antara kedua vektor diketahui. Rumusan perkalian skalar dua vektor juga dapat dilakukan dalam bentuk analitis tanpa mengharuskan sudut antara dua vektor diketahui. Pada rumusan perkalian skalar dua vektor secara analitis, apabila diberikan vektor A dan B, hasil dari A dot B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Selanjutnya, kita akan membahas perkalian skalar dua vektor secara analitis pada bidang R2 dan bidang R3 sebagai berikut. Perkalian skalar dua vektor pada R2. Vektor A dan vektor B dinyatakan dengan komponen-komponen, yaitu vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2. Hasil dari perkalian antara skalar vektor A dan vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan A1, A2 dot B1, B2 sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Contoh soal, diberikan vektor A sama dengan 2, negatif 3, dan vektor B sama dengan 5, 2. Tentukan hasil perkalian skalar dua vektor tersebut. Nilai A dot B sama dengan 2, negatif 3 dot 5,2 sama dengan 2 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 2 sama dengan
10 ditambah negatif 6. Hasilnya sama dengan 4. Jadi, hasil dari A dot B ialah 4. Perkalian skalar 2 vektor pada R3. Vektor A dan vektor B dinyatakan dengan komponen-komponen, yaitu vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Hasil dari perkalian antara skalar vektor A dan vektor B adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan A1, A2, A3, dot B1, B2, B3 sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Contoh soal, diberikan vektor A sama dengan 3, negatif 5, 1, dan vektor B sama dengan 2, 1, negatif 4. Tentukan hasil perkalian skalar 2 vektor tersebut. Nilai A dot B sama dengan 3, negatif 5, 1, dot 2, 1, negatif 4. Sama dengan 3 dikali 2, ditambah negatif 5 dikali 1, ditambah 1 dikali negatif 4. Sama dengan 6 ditambah negatif 5 ditambah negatif 4. Hasilnya sama dengan negatif 3. Jadi, hasil dari A dot B ialah negatif 3. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Setelah kita memahami perkalian skalar 2 vektor secara geometris dan analitis, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor sebagai berikut. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor satuan. Perlu diingat kembali bahwa vektor I, vektor J, dan vektor K merupakan vektor satuan atau basis. Perkalian skalar 2 vektor satuan tersebut akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. I dot I sama dengan 1. J dot J sama dengan 1. K dot K sama dengan 1. I dot J sama dengan J dot I sama dengan 0. I dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. J dot K sama dengan K dot J sama dengan 0. Berdasarkan 6 sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkalian skalar 2 vektor satuan yang sama akan bernilai 1, dan perkalian skalar 2 vektor satuan yang berbeda akan bernilai 0. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor. Diberikan vektor A, vektor B, dan vektor C, sehingga perkalian skalar 2 vektornya akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Sifat asosiatif. Perkalian A dot B dilakukan terlebih dahulu, kemudian dot C sama dengan A dot hasil perkalian B dot C. Sifat distributif. A dot dalam kurung B ditambah atau dikurang C sama dengan A dot B ditambah atau dikurang A dot C. Dalam kurung A ditambah atau dikurang B dot C sama dengan A dot C ditambah atau dikurang B dot C. Sifat-sifat perkalian skalar 2 vektor yang sama. Diberikan vektor A, sehingga perkalian skalar vektor A dengan dirinya sendiri akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. A dot A sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Jika diketahui vektor A sama dengan P vektor I ditambah Q vektor J dengan P dan Q skalar, akan diperoleh A dot A sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Jika diketahui
Vektor A sama dengan P vektor I ditambah Q vektor J ditambah R vektor K dengan P, Q, dan R skalar akan diperoleh A dot A sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh perkalian skalar dua vektor yang sama berikut ini. Contoh soal. Diberikan vektor A sama dengan 12 vektor I dikurang 5 vektor J dengan P dan Q skalar. Tentukan hasil perkalian skalar A dot A. Untuk menentukan hasil perkalian skalar dua vektor yang sama, yaitu A dot A, akan dicari panjang vektor A terlebih dahulu sebagai berikut. Panjang vektor A yang mempunyai komponen 12 dan negatif 5, yang merupakan koefisien dari vektor satuan I dan J sama dengan akar dari 12 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Sama dengan akar dari 169. Hasilnya sama dengan 13. Selanjutnya, kita akan mencari hasil perkalian skalarnya. Perlu diketahui bahwa apabila suatu vektor dikalikan secara skalar atau operasi dot dengan dirinya sendiri, sudut di antara kedua vektor tersebut adalah 0. Dengan demikian, diperoleh hasil perkalian skalar A dot A sebagai berikut. Diketahui rumusannya adalah A dot A sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali kosinus theta. Substitusikan panjang vektor A dengan 13 dan sudut theta dengan 0 derajat. Kosinus 0 derajat sama dengan 1, sehingga sama dengan 13 dikali 13 dikali 1, sama dengan 13 pangkat 2. Hal ini akan sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Hasilnya sama dengan 169. Jadi, jelas bahwa hasil dari vektor A dot vektor A adalah panjang vektor A pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 169. Hal ini sesuai dengan penjelasan sifat perkalian skalar dua vektor yang sama, bahwa A dot A sama dengan panjang vektor A pangkat 2. Pada perhitungan selanjutnya, untuk menentukan hasil dari vektor A dot vektor A, kita dapat langsung menggunakan panjang vektor A pangkat 2. Penyelesaian hasil dari perkalian skalar dari dua vektor yang sama dapat ditentukan dengan sifat lainnya, yaitu jika diketahui vektor A sama dengan P vektor I ditambah Q vektor J, akan diperoleh vektor A dot vektor A sama dengan P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Dengan menggunakan sifat tersebut, akan diperoleh hasil dari vektor A dot vektor A dengan vektor A sama dengan 12 vektor I dikurang 5 vektor J sebagai berikut. A dot A sama dengan 12 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Sama dengan 144 ditambah 25. Hasilnya sama dengan 169. Perolehan hasil operasi dot dua vektor yang sama dapat ditentukan dengan menggunakan sifat yang telah dibahas supaya lebih memudahkan kita dalam menentukan hasilnya. Selanjutnya, kita kembali pada permasalahan di awal, yaitu vektor gaya yang diberikan pada mobil mainan sebesar vektor F sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J dalam satuan Newton, dan vektor perpindahan mobil mainan tersebut sejauh vektor S sama dengan 3 vektor I ditambah 4 vektor J dalam satuan meter. Kita diminta untuk menentukan usaha atau W yang diberikan pada mobil mainan oleh gaya tersebut jika vektor gaya searah dengan vektor perpindahan yang berarti nilai sudutnya atau theta sama dengan 0 derajat.
Diketahui bahwa usaha atau W dapat dinyatakan sebagai perkalian titik atau dot produk antara vektor gaya dan vektor perpindahan sebagai berikut. Usaha yang dinotasikan dengan W sama dengan F dot S. Sama dengan panjang vektor F dikali panjang vektor S dikali cos theta. Selanjutnya, akan ditentukan panjang vektor F dan panjang vektor S sebagai berikut. Panjang vektor F sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, sama dengan akar dari 9 ditambah 16, sama dengan akar dari 25. Hasilnya sama dengan 5. Panjang vektor S sama dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, sama dengan akar dari 9 ditambah 16, sama dengan akar dari 25. Hasilnya sama dengan 5. Nilai dari usaha atau W adalah sebagai berikut. Substitusikan panjang vektor F dan panjang vektor S ke persamaan W, yaitu 5, dan theta sama dengan 0. Sama dengan 5 dikali 5 dikali 1. Hasilnya sama dengan 25. Jadi, nilai usaha atau W yang diberikan pada mobil mainan tersebut adalah 25 dalam satuan joule. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, perkalian skalar dua vektor atau dot produk adalah perkalian vektor dengan vektor yang hasilnya berupa skalar. Apabila vektor A dan vektor B dilakukan perkalian skalar dua vektor atau dot produk, perkalian tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Kedua, perkalian skalar dua vektor atau dot produk, yaitu vektor A dan vektor B, dirumuskan sebagai berikut. Ketiga, perkalian skalar dua vektor atau dot produk secara analitis dinyatakan sebagai berikut. Keempat, sifat-sifat pada perkalian skalar dua vektor adalah sebagai berikut.